Halo guys, balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman sekalian. Jadi hari ini aku bakal bikin video mengenai tentang arsitektur time. Jadi aku lagi ada job, yaitu bikin desain sebuah masjid. Jadi di tempatku itu ada masjid. Nah, kemarin atau beberapa minggu yang lalu, tepatnya sebelum Lebaran ya, jadi DKM-nya minta ke aku untuk meredesain daripada masjid yang sudah ada, desain yang sudah ada. Sebenarnya desainnya sih ya biasa aja untuk masjidnya, cuman kan karena mungkin peremajaan it's totally renovations. I mean everything will be renovated. Jadi semuanya akan direnovasi, dimulai dari bangunan utama, terus ada bangunan pendukungnya seperti bangunan WC ataupun tempat wudhunya. Pak DKM juga minta kalau bisa jangan sampai ada kolom di tengahnya, dan juga untuk memaksimalkan bagian dalamnya kita tidak akan menggunakan kolom, dan tentu saja mengikuti daripada salah satu sunnah Nabi bahwasannya apabila ada tiang maka jangan sholat situ, dan jika tidak ada tiang maka akan lebih dimaksimalkan untuk para jemaah pun juga mengikuti daripada sunnah Nabi. Oke, jadi kita sudah berada di site atau rencana site daripada pembangunan masjid. Jadi bisa kita lihat, ini aku ngambilnya dari Google Map ya. Ini udah aku sesuaikan dengan luasan tapak, dengan ukuran tapak yang ada di site. Jadi kita bisa lihat ini jalan utamanya, ini perumahan, jadi ini jalan utama. Untuk kondisi existing daripada masjid yang ada, kita bisa lihat gambar dari Google Map. Masjidnya itu mengikuti daripada luasan daripada. Oke, jadi kita bisa lihat bahwasannya masjid ini sekarang mengikuti arah kiblat. Jadi mengikuti arah kiblat, dan untuk daerah yang abu-abu ini adalah daerah yang telah terbangun. Ini bagian belakang sini merupakan daerah tambahan untuk para jamaah. Lalu di sini adalah daerah utilitas. Untuk daerah sebelah sininya ini masih belum dibangun, namun kondisi terakhir daripada tapak ini udah dicor beton ya, udah dicor beton. Kemarin rencananya untuk memperluas daerah jamaah sholat di masjid. Untuk daerah sendiri, di daerah sini itu adalah daerah khusus parkiran. Nah, bisa kita lihat kan teman-teman, banyak sekali ruang yang terbuang karena masjid ini sendiri mengikuti arah kiblat. Jadi pemaksimalan daripada space yang ada itu kurang, jadi masih banyak sudut mati di daerah sini, dan daerah sini, dan di sini masih terbuka lebar untuk parkiran. Oke, jadi kita bisa lihat, dan di daerah sini adalah daerah aliran sungai. Jadi di sini ada sebuah sungai kecil atau kali pembuangan, dan ini nantinya kita akan menggeser daripada bangunan masjid yang ada sedikit lebih ke belakang untuk menghindari daerah aliran sungai ini, karena existing yang ada itu daerah sini itu rawan longsor karena aliran sungainya pas ada tikungan di sini. Oke, jadi kita bisa lihat ini adalah rencana, ini adalah existingnya, dan kita akan lihat dimana kita akan meletakkan rencana desain daripada masjid yang sudah aku buat. Kita buka, kita unhide. Ini dia. Jadi teman-teman bisa lihat ini adalah
masjidnya yang udah aku desain. Jadi kita bisa lihat teman-teman, di sini ada sejajar ya, meskipun sebenarnya sih nggak sejajar dengan tidak sejajar secara menyeluruh, tapi kita bisa lihat daerah sini sejajar dengan dengan badan jalan ya. Jadi kita bisa lihat untuk bangunan masjid ini kita upayakan untuk bisa mengikuti bagian dari badan jalan, tetapi tetap mengikuti arah dari kiblat. Dan ini arah mihrabnya. Nah, bisa teman-teman lihat untuk bangunannya, masjid ini kita dari luar memang terlihat kotak simetris, namun di bagian dalam mihrabnya tetap mengikuti arah kiblat, yaitu aku taruh di bagian pojok sebelah sini. Jadi filosofinya adalah bahwasannya kenapa kan bagian depannya ini bisa lebih kecil gitu kan untuk para untuk saf pertama. Jadi filosofinya adalah orang-orang yang ada di depan ini nantinya adalah orang-orang yang terpilih. Maksudnya kita memang disuruh berlomba-lomba untuk mendapatkan saf di depan. Jadi untuk teman-teman saat sholat itu usahakan mengejar saf terdepan, jangan mengalah dengan orang. Kadang kan ada orang yang untuk sholat pun malah mundur, atau kadang disuruh maju malah mempersilahkan orang. Untuk kita bagi muslim, bagi yang beragama muslim, saf pertama itu sangat utama karena pahalanya lebih besar, dan itu dilanjutkan dengan saf kedua dan saf ketiga serta saf selanjutnya. Dan untuk daerah perempuan kita taruh di daerah sini. Jadi daerah perempuan itu kebalikan daripada laki-laki ya. Jadi perempuan itu makin ke belakang safnya makin besar pahalanya, karena utamanya para wanita itu sholat di rumah, namun tidak mengapa untuk sholat di masjid, sehingga para wanita yang terpilih adalah wanita yang datangnya terakhir. So jadi ini bentuk tampilan awalnya. Sekarang kita akan melihat denah ataupun tapak yang telah aku desain sebelumnya. Ya, ini dia tapaknya yang sudah jadi. Jadi aku memaksimalkan daerah yang sudah aku remake. Tetap kita mengacu pada tapaknya. Jadi untuk tapak awalnya aku telah mengikuti daripada Google Map ini ya. So, jadi ini bagian daerah sebelah sini aku manfaatkan sebagai parkiran mobil, lalu di sini ada parkiran motor, dan di bagian daerah sini langsung disambut oleh daerah tempat wudhu laki-laki. Jadi tempat wudhu laki-laki ada di bilik sebelah bagian kiri masjid, dan untuk bagian belakang adalah tempat wudhu perempuan. Terus daerah sini adalah untuk bagian marbot masjid, dan sebelah kiri daripada bangunan marbot masjid ini aku maksimalkan untuk daerah gudang perabotan dan juga pantry atau dapur kecil, karena tentu saja kegiatan di komplek itu, di komplekku terutama menyambut hari-hari besar Islam, itu banyak sekali kegiatan seperti masak-masak atau makan-makan. Pun kalau ada sebuah rapat ataupun ada pertemuan RT, itu kebanyakan biasanya masih menggunakan masjid, meskipun kadang kalau untuk yang lebih besar seperti 17-an dan yang lainnya itu menggunakan gedung serbaguna. Jadi untuk daerah yang masih kosong ini sebenarnya aku bakal ngeletakin semacam minimarket untuk masyarakat atau gedung koperasi, tapi mengingat untuk daerah komplek ini masih kurang untuk daya belinya, jadi ini bisa dijadikan alternatif sebagai tempat lahan kosong yang akan digunakan untuk melakukan acara-acara besar, memperingati acara-acara keislaman besar seperti kurban
lalu Idul Fitri gitu kan. Ya, kita bisa lihat aku di sini menggunakan arsitektural Nusantara, di mana arsitektural Nusantara itu tentu saja selalu lekat dengan atap pelananya. Kenapa aku menggunakan arsitektural Nusantara? Pertama adalah ketahanan serta kecocokan daripada arsitektur Nusantara terhadap iklim di negara kita, di Indonesia. Jadi di Indonesia ini negara yang hanya mengakui dua iklim hujan dan juga iklim kemarau. Jadi saat hujan dengan angin yang cukup kencang, untuk struktur daripada atap pelana ini sangat baik dalam merespon daripada cuaca ataupun curah hujan yang ada di Indonesia. Lalu untuk tampilan fasadnya sendiri aku menggunakan minimalis, tema minimalis dengan kisi-kisi yang aku gunakan di sini. Jadi fungsinya selain untuk menjadikan tempat ini, daerah yang ditutupi ini adalah menjadi daerah semi privasi, juga untuk memaksimalkan penghawaan yang ada dan untuk menahan angin. Jadi dengan adanya kisi-kisi ini menurut aku bisa untuk meredius daripada kecepatan angin yang berembus ke dalam bangunan. Dan tentu saja aku juga memaksimalkan daerah dalamnya menggunakan kisi-kisi, karena rencananya untuk masjid ini sendiri kita akan memanfaatkan alam ya, memanfaatkan energi alami, memanfaatkan apa yang telah alam sediakan, angin dan matahari. Tentu saja angin dan matahari. Dengan banyaknya kisi-kisi ini, pertama untuk bisa memaksimalkan pencahayaan dan juga memaksimalkan penghawaan yang ada di bagian dalam bangunan, sehingga dapat menekan biaya cost daripada maintenance maupun perawatan dari pemanfaatan daripada listrik, sumber energi yang ada. Dan tentu saja untuk daerah depannya aku masih tetap menggunakan kisi-kisi ya. Jadi menggunakan kisi-kisi. Jadi setelah itu kita bisa melihat desain daripada masjid ini simpel ya, dan juga tidak terlalu wah, cuman ya seperti inilah tampilannya. Dan ini jauh lebih teratur daripada existing yang ada, karena existing yang ada itu menurut aku sangat tidak terkoordinasi dengan baik dari segi pemanfaatan lahan dan juga pengarahan daripada user itu sendiri. Oke, jadi di sini aku telah buat pot untuk daerah pemanfaatan ruang terbuka hijau. Jadi selain gunanya untuk pemanfaatan ruang terbuka hijau, dan juga ini akan berfungsi sebagai pengarah. Jadi saat ada user masuk, mereka akan langsung secara otomatis mengikuti daripada pagar alami ini ya, pagar alami. Jadi untuk yang laki-laki akan langsung masuk menuju ruang wudhunya, dan untuk yang perempuan tentu saja mereka bisa masuk lewat sini dan mengikuti daerah belakang untuk menuju ke tempat wudhu mereka. Dan sebenarnya ya, aku masih kurang suka dengan bagian cordak, karena intinya cordak itu tidak cocok untuk daerah iklim di Indonesia, karena cordak yang pertama adalah kaku, berat, dan juga di saat hujan itu akan menampung air, dan kurang bagus ya, dan kurang elok gitu. Jadi sebenarnya ini aku masih belum cocok. Nanti kedepannya aku bakal merubah sesuai dengan desain yang ada. So jadi ini aja untuk sementara. Untuk selanjutnya nanti aku akan ngasih lihat kalian setelah
bentuk dari 3D-nya jadi setelah ini udah mungkin ada sekitar 80% aku udah jadi nanti untuk 3D-nya kita akan bareng-bareng lihat di Lumion ya. Jadi untuk desain ini sendiri aku menggunakan aplikasi SketchUp 2020, dan juga untuk 3D-nya aku akan nanti menggunakan Lumion. Untuk eksterior sendiri aku lebih prefer itu menggunakan Lumion daripada rendernya, karena pertama materialnya super berat, jadi aku khawatir komputerku bakal kurang mampu bergerak jikalau dikasih material semuanya, jadi akan lebih berat ketimbang saat aku menggunakan Lumion. Oke, jadi itu aja dulu video untuk arsitektur minggu ini. Pertama kalinya aku ngupdate tentang arsitektural. So jadi itulah desain daripada masjid yang aku buat untuk merenovasi masjid yang ada di perumahanku. Nanti kedepannya aku bakal sekali lagi aku bakal ngajak kalian teman-teman semua untuk melihat 3D-nya, terus kita lihat proses untuk pengeditannya di Lumion untuk melihat maksimal 3D-nya ya. So jadi itu dulu videoku kali ini, ikutin terus dan jangan lupa subscribe dan klik loncengnya dan disupport. Terima kasih buat teman-teman, kita balik lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.